Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pemberian tanda kehormatan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden di Jakarta hari ini 14 November 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Pemberian tanda kehormatan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden pada hari Selasa 14 November 2023 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Prosesi penyematan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan Sekretariat Militer Presiden Ignatius Bayu Trikuncoro. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Laksamana TNI Yudo Margono SEMM NRP 9168P Panglima TNI sebagai penghargaan kepada anggota TNI yang mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberian tanda kehormatan telah melalui proses pengusulan dan keputusan oleh Dewan Gelar Tanda Kehormatan serta telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Penyematan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bintang Yuda Dharma Utama termasuk dalam salah satu tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma yang dianugerahkan oleh pemerintah kepada mereka yang telah mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan, serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Turut hadir dalam acara ini Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal TNI Listio Sigit Prabowo, dan anggota Dewan Gelar Tanda Kehormatan Anhar Gonggong. Dalam keterangan pers usai acara penganugerahan tanda kehormatan kepada Panglima TNI, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan siapapun nanti presiden yang terpilih dalam pemilu 2024 mendatang. Bahwa Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Berata. Dan saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada pemilu kali ini. Jadi dari semenjak pemilu ada, maka Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu. Dimulai dari start sampai dengan nanti ada kegiatan distribusi, sampai dengan pengamanan pada saat kegiatan di TPS, dan juga sampai dengan pengamanan terhadap hasil-hasil termasuk sengketa pada saat nanti di KPU, di MK, dan itu menjadi tugas kita. Tentunya ini
yang tentu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas Polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu. Dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi kita lebih mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan yang namanya keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Dan itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu kami selama ini selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat, dan kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa. Karena persatuan, kesatuan itu lebih diutamakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.